Pimak, film bergenre horor komedi yang disutradarai oleh Banjong Pisantanakun. Film ini mengisahkan Mak berperang di awal dinasti Ratana Kosin. Dia menyelamatkan 4 orang pemuda dan akhirnya mereka menjadi teman dekat. Setelah perang berakhir, Mak mengundang teman-temannya ke rumahnya dan memperkenalkan istrinya yang amat cantik dan putranya yang baru saja lahir. Lalu rumor mulai berhembus tentang istrinya Mak yang katanya sudah meninggal. Apakah benar istrinya Mak sudah meninggal? Yuk, langsung saja kita ke alur ceritanya. Sebelum itu, subscribe dulu channel ini. Di film memperlihatkan wanita yang hendak melahirkan seorang diri dan memanggil nama Pimak. Scene berganti, terlihat ada 5 pemuda yang berada di medan perang. Mereka menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Perkenalkan 5 pemuda itu adalah Mak, Puak, Ter, Ai, dan Sin. Mak datang di atas tandu sambil menangis histeris. Ternyata Mak hanya kesleo. Puak yang paling tampan di antara teman-temannya, dia memberi motivasi dan semangat untuk kembali berperang walaupun omongannya sedikit meracau. แต่สุดท้ายทุกคนก็ตายหมดไม่ใช่เหรอวะเหรอ Akhirnya mereka berperang hanya berbekalkan pedang dan kayu. Mereka melupakan bahwa musuh menggunakan senapan. Alhasil mereka tertembak oleh musuh. Terlihat 5 pemuda itu terpojok di parit. Mereka yang hampir putus asa mulai saling berbagi cerita. Karena mereka berpikir inilah akhir dari hidup mereka. Sin lalu bertanya kepada Mak, "Adakah kata-kata terakhirmu, Mak?" Mak yang pada saat itu berpikir mereka harus selamat karena Mak sudah berjanji kepada istrinya bahwa dia akan selamat dan kembali. Ternyata wanita yang hendak melahirkan tadi ialah tak lain istri Mak yang bernama Nak. Terlihat Nak memanggil-manggil nama Pimak dengan menggendong bayinya, tapi entah kenapa penduduk sekitar langsung mengurung diri di dalam rumah mereka masing-masing setelah mendengar suara Nak. Scene berganti, terlihat 5 pemuda itu berada di dalam perahu di perjalanan pulang sambil memainkan kartu. Akhirnya mereka telah sampai di desanya Mak yang bernama Prakanong. Namun desa itu terlihat sangat sepi. Setelah mereka sampai, Mak dengan semangat memanggil-manggil Nak, namun tidak ada jawaban. Mak melihat ayunan bayi dan mendekatinya yang ternyata kosong. Tiba-tiba, mereka berpelukan sangat bahagia. Lalu Nak menunjukkan anak hasil keringat mereka yang bernama Dang. Lalu Mak memperkenalkan istrinya kepada teman-temannya. Mak meminta teman-temannya untuk tinggal lebih lama di kampungnya. Mak menunjukkan ada rumah kosong yang bisa ditinggali teman-temannya. Scene berganti, terlihat Nak sedang mengayun anaknya dan bernyanyi. Namun entah kenapa penduduk desa ketakutan. Pagi harinya Max dan CS pergi ke pasar. Max yang pada saat itu akan membeli kue, namun tiba-tiba penjual itu terkejut dan langsung melahap habis kue jualannya dan langsung kabur begitu saja. Lalu Max pun pergi ke warung Bibi Priak, yaitu penjual arak yang sedang mabuk karena kebanyakan minum tuak dicampur micin. Bibi itu meracau kepada Mak mengatakan, "Kalau kau ingin tahu, lihatlah dari tengah-tengah kedua kakimu." Lalu datang Pink mengatakan bahwa emaknya sedang mabuk. Mak pada saat itu pun semakin bingung. Malam harinya, keempat teman Mak berkumpul sambil mendiskusikan percakapan Bibi Priak pagi tadi. Lalu Sin memberitahunya tentang mitos yang ia percayai. Jika melihat dari dua sisi kaki bisa melihat hantu. Puak, Ai dan Ter langsung tertawa ngakak mendengarnya. Sin yang dimintai teman-temannya untuk meminta Tuak ke rumah Mak
Dia memanggil-manggil Mark namun tidak ada jawaban. Justru dia melihat Nak yang sedang duduk lalu menghampirinya. Sin menanyakan di mana Dang. Tiba-tiba bayi keluar dari anunya Nak. Ternyata Sin hanya bermimpi. Setelah bangun, Sin seperti mengulang adegan di mimpinya tadi. Saat menaiki tangga di rumah Mark, karena di mimpinya tangga kedua yang dia pijak patah, lalu dia menginjak tangga yang ketiga saja. Yah, ternyata malah makin sial. Sin heran melihat rumah Mark jadi seperti rumah yang lama tak berpenghuni. Sin memberanikan diri untuk masuk tapi tidak jadi. Justru dia malah lari dan meloncat dari rumah Mark. Tiba-tiba ada buah jeruk jatuh. Saat berbalik, dia melihat tangan panjang mengambil jeruk itu. Saat Puak, Ter, dan A sedang menari, Sin lari dan menabrak mereka. Dia mengatakan bahwa Nak betul-betul hantu. Dia pun menceritakan apa yang telah dilihatnya tadi. Namun mereka masih tidak percaya dan mengatakan Nak terlalu cantik untuk menjadi hantu. Paginya, Mark dan teman-temannya terlihat sedang bergotong royong. Ter yang terlihat hanya santai-santai disuruh mengambil kampak oleh Mark. Ter kemudian pergi ke rumah Mark dan melihat rumah Mark tampak semerawutan. Ter kemudian melihat ada Nak di dalam rumah. Ter penasaran ingin melihat Nak sebenarnya hantu atau bukan. Lalu dia melihat dua belah kaki Nak hingga Nak menoleh ke arahnya. Tergugup lalu pergi begitu saja. Ter pergi menghampiri Sin dan mengatakan bahwa dia sudah melihat di antara kaki dan tidak melihat apapun. Ter pun lalu pergi dan berak di hutan. Di tengah membuang harta karunnya, dia melihat sesuatu yang berkilau yang ternyata adalah cincin. Saat dia menggorek tanahnya, ternyata cincin itu melekat di tangan kerangka manusia. Ter ketakutan dan lari, tak sengaja kain yang dia pegang menggibah sarang tawon hingga jatuh. Ter yang sudah babak belur dihajar tawon menghampiri teman-temannya. Kemudian Ter melihat cincin yang dipakai Nak sama dengan yang dia lihat di kerangka tadi. Ter mencoba memberitahu teman-temannya, namun tiba-tiba Nak datang menghampirinya dan bertanya tentang wajahnya. Setelah Nak masuk ke dalam rumah, Ter mengambil kertas lalu menulis bahwa Nak itu hantu. Mark yang melihat Puak sedang memegang kertas, Mark ingin membacanya juga. Mark merebut kertasnya dan membacanya. Sin mempertanyakan kenapa saat Ter melihat di antara dua kaki Nak tidak melihat apa-apa. Ternyata seharusnya Ter harus melihat di antara dua kakinya sendiri. Singkat cerita, terlihat Mark dan Nak sedang membicarakan sesuatu hal yang serius. Setelah itu mereka bermesra-mesraan lagi. Malam harinya, Pink anak bibi Priak datang meminta tolong kepada Puak dan A untuk membantunya menyembelih sapinya untuk pemakaman ibunya. Lalu mereka bertanya siapa yang meninggal. Pink menjawab ibuku yang meninggal dibunuh oleh Nak. Nak sangat marah karena saat di pasar kemarin dia ingin memberitahu Mark tentang Nak. Puak dan A terkejut. Mereka datang ke rumah Mark untuk berpamitan. Alih-alih Nak malah menyuruh mereka makan malam di rumahnya. Di meja makan terlihat makanan yang sangat bergizi, yaitu daun kering dan ulat. Dengan penuh rasa takut, terpaksa mereka harus memakannya dan pura-pura menikmati makanannya. Setelah makan, mereka mulai bermain tebak kata. Di sini Ter mencoba memberikan sebuah kode. Sin yang polos menjawab dengan benar. Mereka pun bersorak gembira ria, namun seketika wajah mereka berubah menjadi takut. Saat mereka hendak pulang, Nak menghampiri mereka. Saking paniknya, mereka menggayuh sampan sampai muter-muter di situ aja. Terlihat Mark sangat marah karena istrinya dituduh sebagai hantu. Namun teman-temannya terus meyakinkan Mark bahwa Nak itu betul-betul hantu. Mark mengira bahwa teman-temannya sudah terhasut omongan Pink. Mark pun kembali menghibur Nak yang mukanya mulai suram. Scene berganti, Mark dan Nak sedang berjalan-jalan di pasar malam. Singkat cerita, Mark dan Nak masuk ke rumah hantu. Ternyata di sana sudah ada Puak, Sin, Ter, dan A yang kemudian menculik Mark lalu menyamar menjadi hantu-hantuan untuk mengelabui Nak.
Mereka lari masuk ke dalam hutan dengan suasana yang penuh kemistikan. Sampai hewan pun dikira Nak. Mak marah lalu pergi begitu saja. Ter dan teman-temannya melihat ada tetesan darah di dedaunan, lalu mengikuti darah itu. Ternyata mengarah ke arah Mak. Ter dan Sin yang pada saat itu merasa ada yang aneh dengan Mak, mereka berdua menuduh Mak lah hantunya. Karena mereka berpatokan dengan sebuah cincin yang pernah terlihat di tangan mayat, Ter langsung membuka paksa perban di tangan Mak. Alih-alih jari Mak polos tidak menggunakan cincin, namun Mak menunjukkan cincinnya dijadikan kalung. Seketika Ter spontan langsung melempar beras suci dan mengenai dada Mak. Mak pun menggerang kesakitan. Seketika teman-temannya lari terbirit-birit, meninggalkan Mak seorang diri. Ter dan teman-temannya mulai berasumsi bahwa Naklah yang masih hidup dan wajib diselamatkan. Ter dan teman-temannya mendatangi Mak, Puak langsung memeluk Nak. Nah ini namanya teman makan teman, dasar dajal. Singkat cerita, Ter dan teman-temannya membawa Nak. Di tengah perjalanan ternyata sampan mereka mulai terisi air. Lalu mereka membuang barang-barang milik mereka termasuk gayung sampahnya pun dibuang. Tiba-tiba Mak datang menghampiri mereka. Mak yang hampir tenggelam langsung mereka tolong. Di tengah perbincangan memperdebatkan siapa hantunya, tiba-tiba cincin milik Ei jatuh. Mereka langsung berasumsi Ei lah hantunya. Lalu Ei ditendang jatuh ke sungai. Di tengah menggayuh menggunakan tangan, tiba-tiba Nak memberikan sebuah gayuh yang sudah dibuangnya tadi. Ter yang mulai curiga langsung nungging dan melihat di kedua sisi kakinya. Dan benar saja Nak adalah hantunya. Mereka pun langsung menceburkan diri satu persatu. Sin yang tak pandai berenang tetap diam di atas sampan dan malah diceburkan oleh Nak. Sin berganti terlihat biksu sedang menggunakan lingkaran anti hantunya untuk melindungi Mak dan teman-temannya. Tiba-tiba Nak datang. Si biksu malah tak sengaja tertendang keluar dari lingkaran itu. Tiba-tiba ruangan menjadi gelap. Ternyata si biksu sudah melarikan diri. Di saat yang lainnya ketakutan, Mak malah terlihat sedih. Dengan keadaan terikat, mereka hendak keluar namun tiba-tiba Ei datang dengan wajah seramnya. Ei mengatakan bahwa dirinya belum mati. Jadi rupa-rupanya Ei mengambil cincin yang ada di mayat itu untuk dijual. Singkat cerita, ternyata sedari awal Mak sudah mengetahui bahwa Nak sudah mati. Namun karena rasa cintanya yang cukup besar kepada Nak, dia rela berpura-pura tidak tahu apa-apa. Wow, cinta memang buta guys. Nak yang mendengar itu menangis dan meminta maaf karena telah membohonginya. Karena Nak ingin hidup bersama Mak. Akhir cerita, Mak dan Nak hidup bersama walau berbeda alam. Dan cerita pun selesai.